Tuh kan, PSM memang membuktikan lagi mental juara mereka. Kali ini mereka mengalahkan Persib 2-1 di Stadion Pakansari Bogor. Saya akan ceritakan di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Debri Saipullah. Waduh, semakin ramai, semakin seru. Persaingan BRI Liga 1 semakin tegang saja. Buat fans yang mendukung 3 tim teratas, Persib, Persija, dan PSM akan selalu deg-degan untuk menonton pertandingan Liga 1. Dan di pekan ke-24 ini terjadi sebuah kemenangan penting buat PSM Makassar. Ini menjadi langkah bagus bagi tim Juku Eja untuk melaju ke tempat lebih tinggi lagi, yaitu menjadi juara Liga 1 musim ini. Namun tentu itu masih panjang karena ada sekitar 10 laga lagi ya tersisa untuk menentukan siapa yang akan jadi juara. Kita ulas dulu pertandingan PSM lawan Persib. Saya sudah bilang di video-video sebelumnya bahwa Persib dan PSM punya mental bertanding yang bagus. Namun di pertandingan tadi sore ya, pada Selasa sore, saya melihat ada perubahan taktik yang mungkin salah dari Luis Milla. Ini pendapat pribadi saya ya. Luis Milla mungkin tentu punya opini sendiri mengapa melakukannya. Dalam olahraga, dalam sepak bola, ada istilah don't change the winning team, atau jangan ubah susunan pemain terbaik. Sebelum pertandingan ini digelar, memang ada kabar David da Silva tidak fit. Oke lah, David da Silva di rotasi. Tapi mengapa formasi Persib dirubah menjadi 4-3-3? Padahal saya melihat bahwa 3-4-3 formasi yang bagus. Sedangkan PSM sendiri tidak mengubah banyak. Mereka hanya mencadangkan Everton. Dan ini memang sudah menjadi strategi dari Bernardo Tavares. Dia sering melakukan itu. Tapi winning team, kekuatan tim utama dipertahankan. Dengan formasi 3-5-2, PSM berhasil meredam Persib dan juga mengejutkan Persib di lini tengah. Dan saya melihat bahwa perubahan strategi Persib ini terlalu mudah dibaca mungkin ya oleh Bernardo Tavares. Pelatih PSM pasti sudah tahu bahwa Persib akan all out, akan habis-habisan untuk menyerang. Dan itu terlihat di pertandingan kemarin ya. Persib tampil menyerang dan pertahanan mereka boleh disebut high block ya. Waktu menyerang hanya ada 2 di belakang, yaitu Ahmad Jufrianto dan juga Nick Kuipers. 2 lagi di depan ada Dado dan juga Deddy Kusnandar dan juga Maklok atau Rahmat Irianto. Yang mengejutkan yaitu Ricky Kambuaya dipakai sebagai winger. Memang ini bagian dari strategi dari Luis Milla. Saya tahu pasti Luis Milla berharap strategi ini lebih ampuh, tapi
opini saya pribadi, harusnya formasi winning team tidak diganti. Terbukti di laga-laga sebelumnya Persib bisa lebih kokoh dengan 3 back, dan dengan 4 back malah lebih lowong. Teman-teman bisa lihat di pertandingan kemarin, PSM bisa leluasa menyerang Persib lewat sayap, dan PSM bisa dengan mudah menjalankan game plan mereka, taktik mereka. Dengan transisi yang lambat, mereka bisa melepas umpan-umpan berbahaya ke ruang kosong Persib. Namun, kita juga mencatat bahwa Persib berapa kali punya peluang, tapi pertahanan PSM, utamanya ada Erwin Gutawa, sangat luar biasa. Dia menggagalkan 4 kali blok tendangan PSM, dan terjadilah gol saat tendangan sudut. Tapi di babak kedua PSM kembali menekan dan itu berhasil. Di pertandingan seketat ini, bahwa kesalahan sekecil apapun bisa dimanfaatkan karena dua tim ini jago. Kualitas pemain kedua tim jago, tapi PSM unggul di lini tengah dan mereka punya dua pemain kembar, Yakob dan Yance, yang berpengaruh di pertandingan. Memang waktu gol penyeimbang Ramadan Sananta, kabarnya Yakob Sayuri ada sedikit berada di posisi offside. Ini harus menjadi catatan buat PSSI, dan ini banyak sekali terjadi belakangan ini. Saya juga, memang kesalahan wajar, Piala Dunia saja bisa terjadi kesalahan, tapi kalau sudah sering ini, orang bisa berpendapat ini ngerti nggak sih sebenarnya peraturan offside dan nggak offside itu. Nah, itu yang terjadi di pertandingan Persib lawan PSM. Jadi PSM bisa menjalankan game plan mereka dengan baik, sedangkan Persib tak berjalan sesuai rencana. Pergantian pemain, David da Silva turun di babak kedua, menit ke-55, tidak mengubah apapun. Padahal Beckham juga masuk baru babak kedua. Padahal kalau Beckham dimainkan lebih awal, mungkin kondisinya lain ya. Tapi sekali lagi, Luis Milla mungkin punya pendapat lain. Kali ini dia tidak menang. Dan itu ulasan pertandingannya dan bagaimana peluang ke depannya dari 3 tim ini. Saya bisa mengatakan bahwa PSM paling depan. Seperti yang ada di video saya sebelumnya, di sini saya menyebutkan bahwa 5 laga ke depan adalah 5 laga yang paling penting untuk Persib, Persija, dan PSM. Persib Persija sudah menjalankan duel pertama dan PSM yang ambil untung. Kini Persija, tergantung Persija. Tapi PSM paling depan. Kenapa? Di 4 laga ke depan, PSM melakoni 3 laga kandang. Dan mereka hanya punya laga sulit. Ya boleh disebut sulit saat tandang ke markas Persebaya. Tapi dengan mental bagus seperti sekarang, bisa saja PSM sapu bersih kemenangan ya. Sedangkan Persija menyisakan 2 laga kandang lagi. Dan 3 laga tandang mereka diantaranya cukup sulit. Bayangkara sulit, tapi ada Madura United dan Borneo FC. Lalu tentu saja di laga kandang Persija akan menghadapi Barito dan juga Persib. Ini sulit. Jadi mengapa saya bilang PSM paling depan? Karena selain mental juara, mereka juga diuntungkan dengan jadwal setidaknya di 4 laga berikutnya. Sedangkan Persib bagaimana? Persib saat ini
menjalani jalan yang terjal ya. Meski ada tabungan satu laga, kalau PSM konsisten, Persib tetap sulit mengejar PSM. Persib diantaranya harus melakukan laga tandang melawan Persija. Terus ada juga laga kandang melawan Arema. Lalu masih ada laga melawan Dewa, laga-laga sulit lainnya. Yang pasti PSM punya 3 laga kandang, sedangkan Persib 1 laga kandang lagi melawan Arema. Laga berikutnya mereka melawan Ranu Nusantara yang ya bukan ini, tapi saya prediksi bakal menang. Tapi dengan kondisi sekarang PSM paling depan untuk mengambil untung dan memenangkan persaingan di pertarungan untuk mengejar gelar juara. Walaupun saya melihat bahwa Persija juga sangat siap, Persib juga tentu akan melakukan evaluasi. Jadi meski saya memprediksi PSM paling depan, tapi kita tunggu saja pertandingan-pertandingan ke depannya apakah memang seperti yang saya duga. Tapi melihat permainan mereka lawan Persib, PSM sudah membuktikan mental juara. Sedangkan Persib melawan tim besar, lawan Bali United dan melawan PSM, kesulitan menjalankan gameplaynya. Dan yang saran saya atau pendapat saya, memang Persib harus menjaga winning team. Tim yang bagus harus dijaga. Memang rotasi harus ada, tapi saat lawan berat, rotasi juga harus ditahan dulu. Rotasi dilakukan saat lawan yang lebih ringan. Contohnya saat lawan Rans United, Rans Nusantara ya. Jadi PSM terdepan saat ini, tapi bukan berarti peluang Persib dan Persija tertutup. Tapi memang jalan kedua tim cukup terjal. Demikian ulasan saya soal persaingan di BRI Liga 1. Beri komentar, beri pendapat teman-teman kalau tidak setuju dengan pendapat saya, dan tentunya salam olahraga.